Ole Romeni datang, line up timnas full power. Kabar baik bagi timnas, Jepang dibombardir kutukan jelang hadapi King Indo. Kevin Dix resmi WNI, ex top skor Feyenoord dibikin bangga. Gantikan Mads Hilger, Kevin Dix debut hadapi Jepang. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Ole Romeni datang, line up timnas full power. Timnas Indonesia diyakini akan semakin kuat andai pemain keturunan milik FC Utrecht Ole Romeni bergabung dengan skuad asuhan Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan itu di atas kertas bahkan memiliki opsi lebih banyak dalam meracik strategi timnas Indonesia. Kehadiran Ole Romeni memungkinkan akan menjadi tambahan signifikan di lini depan skuad Garuda, mengingat gaya mainnya yang berbeda dengan striker-striker timnas Indonesia saat ini. Ole Romeni disebut-sebut menjadi sosok striker keturunan yang tengah diusahakan PSSI untuk dinaturalisasi. Kabar itu disampaikan oleh anggota DPR RI Jamaluddin Idham pasca menghadiri rapat kerja bersama Menteri Hukum dan Menpora perihal pembahasan pemberian pertimbangan perubahan kewarganegaraan untuk Kevin Dix. Ya, saya rasa kita punya Ole Romeni. Dia adalah striker yang cukup mumpuni dan bisa jadi harapan timnas Indonesia dalam waktu dekat ini, kata Jamaluddin Idham. Pernyataan Jamaluddin sejalan dengan pengakuan Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi yang mengkonfirmasi PSSI akan memproses striker keturunan selepas rampungnya perpindahan kewarganegaraan Kevin Dix. Kehadiran Ole Romeni diperkirakan tidak akan mengubah formasi andalan Sintayong di timnas Indonesia, yakni 3-4-3. Namun, komposisi lini depan bakal berubah di mana Rafa Struijk yang bisa mengisi pos striker tengah bakal bergeser ke sayap untuk berduet dengan Ragnar Oratmangun. Sementara pos ujung tombak praktis diberikan kepada Ole Romeni, striker berdarah Medan Belanda ini. Andai benar-benar dinaturalisasi, Ole Romeni kemungkinan bakal absen untuk 2 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November ini. Dia mungkin baru bisa menjalani debut ketika timnas Indonesia bertandang ke markas Australia dan menjamu Bahrain dalam lanjutan grup C pada Maret tahun depan. Kabar baik bagi timnas, Jepang dibombardir kutukan jelang hadapi King Indo. Timnas Jepang seperti kena kutukan jelang hadapi timnas Indonesia. Beberapa pemainnya mulai bertumbangan karena diterpa cedera. Teranyar, bek tengah andalan mereka Shogo Taniguchi dipastikan mengalami cedera parah dan bakal absen hingga akhir musim. Shogo Taniguchi yang masuk dalam daftar 27 pemain Jepang untuk menghadapi timnas Indonesia mengalami cedera tendon Achilles kiri. Cedera parah itu terjadi saat dirinya membela Saint Trudion ketika menghadapi klub yang diperkuat Sandy Waskafe Mechelen dalam laga pekan ke-14 Jupiler Pro League atau Liga Belgia 2024-2025. Taniguchi ditarik keluar pada menit ke-14 untuk digantikan Zinedine Belait. Cederanya Shogo Taniguchi jadi pukulan telak bagi pelatih Jepang Hajime Moriyasu yang sebelumnya sudah kehilangan satu pemain andalannya. Timnas Jepang dipastikan tanpa striker Ayase Ueda yang dikonfirmasi Feyenoord mengalami cedera hamstring. Situasi itu jadi keuntungan bagi timnas Indonesia tentunya yang akan menjamu Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Jepang pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kevin Dix resmi WNI, ex top skor Feyenoord dibikin bangga. Bek FC Copenhagen Kevin Dix langkah lagi bisa membela timnas Indonesia. Pemain berusia 29 tahun itu baru saja menyandung status sebagai WNI usai menjalani sumpah di KBRI Copenhagen, Denmark, Jumat 8 November 2024 malam WIB. Ia menjalani proses sumpah WNI bersama 2 pemain naturalisasi timnas putri Indonesia, Noah Lea Tomu dan Estella Laupati. Kini Kevin Dix tinggal menjalani proses perpindahan federasi dari KNVB menjadi PSSI yang menjadi syarat terakhir agar dirinya memperkuat skuad Garuda. Pemain yang sudah mencetak 4 gol dan 2 assist di Liga Denmark musim ini mendapat sambutan meriah dari banyak pihak. Salah satunya dari mantan pemain tim muda klub Liga Belanda Feyenoord, Yusa Nugraha. Yusa yang pernah menjadi top skor tim junior Feyenoord dengan 18 gol dan 13 assist dari 33 pertandingan itu selama ini menjadi salah satu jembatan pemain-pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan situasi seperti ini, Kevin Dix yang pernah mencicipi kerasnya Liga Champions ini bakal berseragam merah putih saat menghadapi Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 19 November 2024 mendatang. Kehadiran Dix diharapkan bisa mendongkrak kualitas timnas Indonesia dan menjadi amunisi penting agar bisa meraih kemenangan melawan Green Falcon. Gantikan Mads Hilger, Kevin Dix debut hadapi Jepang.
Kabar yang cukup menggembirakan dapat dari salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yakni Kevin Dix resmi menyandang status WNI usai menjalani sumpah pada Jumat 8 November 2024 kemarin. Pemain asal klub Belgia FC Copenhagen tersebut menjalani proses sumpah WNI bersama dua pemain naturalisasi timnas putri lainnya. Kini Kevin Dix hanya perlu melakukan perpindahan federasi yang sebelumnya dari Belanda menuju ke Indonesia. Bahkan jika prosesi perpindahan federasinya lancar, dirinya bisa bermain saat timnas Indonesia menjamu Jepang pada tanggal 15 November 2024 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seperti diketahui, Mesilger, bek asal SC20 tersebut memang mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen selama 2 laga di klubnya sebelum bergabung ke timnas Indonesia. Namun, Mesilgers masih tercantum dalam 27 pemain yang turut di bawah Sintayong jelang menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November 2024 ini. Kendati belum jelas apakah Kevin Dix akan main saat lawan Jepang, kehadiran pemain berusia 26 tahun tersebut tentunya bisa menambah amunisi di lini belakang yang memang krisis pemain posisi bek kanan. Pasalnya, Sintayong hanya membawa satu bek kanan murni jelang laga melawan Jepang, yakni Sandy Walsh. Asnawi Mangkualam yang dikabarkan cedera tak lagi dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Lantas, apakah Kevin Dix akan menjalani laga debutnya saat melawan Jepang nanti? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Pelatih Jepang takut timnas Indonesia bikin kejutan berkelas. Juru taktik asal Jepang Haji Memoriyasu mewaspadai bahwa timnas Indonesia berpotensi membuat kejutan ketika menghadapi tim asuhannya. Tim Indonesia menjamu Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 November 2024 mendatang. Samurai Biru diunggulkan melawan skuad Garuda. Takefusa Kubo dan kawan-kawan sama sekali belum pernah mengalami kekalahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati begitu, Haji Memoriyasu tidak akan memandang remeh anak asuh Sintayong sebab tim merah putih berpotensi membuat kejutan. Ada dua hal yang diwaspadai oleh juru taktik Samurai Biru. Hal itu terlihat dalam beberapa laga yang ditujukan tim asuhan Sintayong. Maka dari itu, Jepang disebut akan bermain cerdik untuk mengatasi permainan skuad Garuda tersebut. Jairo Behrens, pemain keturunan yang tampil impresif di PSV Eindhoven. Kembali, pemain keturunan yang diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia. Kali ini ada nama Jairo Behrens yang bermain untuk klub Liga Belanda PSV Eindhoven. Namanya kembali disorot karena tampil impresif sejauh ini bersama PSV. Di usianya yang masih 16 tahun, ia bermain di tim U17 dan tim U19 PSV. Jairo Behrens bahkan disebut sebagai salah satu rising star PSV saat ini. Padahal, ia baru menandatangani kontrak profesionalnya bersama PSV di musim panas tahun ini. Dikabarkan kalau Jairo Behrens mampu mencetak 6 gol dari 8 penampilan saja di musim ini. Dengan demikian, PSSI bisa melakukan pendekatan kepada Jairo Behrens sebagai upaya untuk memproyeksikannya bermain di timnas Indonesia kelompok umur. Momen bek tangguh timnas Indonesia Elkan Bagot kembali merumput di lapangan hijau. Elkan Bagot membagikan momen bahagia usai dirinya kembali merumput setelah menjalani pemulihan cedera panjang. Bek timnas Indonesia sudah sembuh dari cedera. Ia sudah bermain ketika Blackpool melawan Liverpool U21 Kamis 7 November 2024. Elkan Bagot bermain selama 45 menit. Momen itu membuatnya bahagia karena sudah lama absen. Pemain jangkung ini mengunggah momen tersebut di Instagram. Sontak banyak sekali netizen yang berkomentar. Banyak yang menyerukan agar pemain berusia 22 tahun ini kembali ke timnas Indonesia. Namun mirisnya di postingan itu, rekannya di skuad Garuda tampak cuek terhadap momen bahagia Elkan. Walau beberapa penggawa skuad Garuda memberikan like, tapi tak ada satupun yang mendukung via komentar. Adapun Elkan Bagot memang sudah lama tidak dipanggil ke skuad Garuda. Ia juga dicoret Sintayong untuk melawan Jepang serta Arab Saudi. Siap cetak gol, Sandy Walsh sudah punya selebrasi khusus jelang lawan Jepang. Sandy Walsh menyatakan dirinya sudah punya selebrasi khusus andai berhasil mencetak gol bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang pertandingan tersebut, PKV Mechelen menegaskan dirinya ingin mencetak gol sebab ia sudah punya selebrasi yakni joget Daboy. Hal itu diketahui dari akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, Sandy Walsh sedang berjoget Daboy yang membuat istrinya tertawa riang. Adapun Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang dipanggil Sintayong ke skuad Garuda untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain berusia 29 tahun ini sudah menjadi pilihan utama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kecuali saat menghadapi China di mana ia mengalami cedera. Namun, kini Sandy Walsh juga harus berjuang keras karena akan mendapatkan saingan berat, sebab Kevin Dix sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan sudah siap berseragam timnas Indonesia.